Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama dengan kami tentunya masih melalui program sajian Apa Kabar Pontianak. Kami masih menyapa Anda dari Kejaksaan Negeri Sanggau. Nah, begitu luasnya Kabupaten Sanggau ini tentu banyak hal yang harus diperhatikan apalagi saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Tentu Kejaksaan Negeri Sanggau mengambil perannya tersendiri dalam hal melakukan pencegahan dan juga penanganan wabah COVID-19 ini. Saya masih bersama dengan Pak Kajarinya seperti itu, Pak Tengku. Kita tadi mendengarkan banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sanggau sehingga mendapatkan predikat WBK. Nah, bagaimana dengan proses penanganan COVID-19? Seperti apa prosesnya dan apa saja peran yang diambil atau yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sanggau ini, Pak? Baik, peran serta Kejaksaan Negeri Sanggau, saya sudah membentuk tim menggunakan instrumen bidang datun, melibatkan seluruh bidang, ada bidang Pitsus, bidang Intel, membentuk tim, melakukan pendampingan, Bang Hadi. Pendampingan yang seperti apa nih dilakukan? Terkait anggaran refocusing penanganan pandemi COVID-19 untuk Kabupaten Sanggau khususnya. Keseluruhan wilayah begitu? Betul. Jadi kita pastikan bahwa anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini tepat guna, tepat sasaran dan dipastikan benar gitu. Lalu selain hal tersebut, adakah hal yang lain misalkan peran serta dari kejaksaan, dari anggota-anggota yang lain begitu melakukan misal seumpama sosialisasi, pembagian masker atau yang lain seperti itu adakah? Kita tergabung dalam tim gugus. Ya, jadi ada beberapa jaksa yang saya tunjuk bergabung di tim gugus senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dengan pemberian masker, kemudian juga mengunjungi kantor-kantor, memastikan bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan dilakukan. Nah, itu seberapa gencar, seberapa sering dilakukan sosialisasi tersebut, Pak Jaksa? Untuk Kabupaten Sanggau sendiri sudah ada peraturan Bupati nomor 47 tahun 2020 di mana yang tanggal 1 Oktober kemarin sudah berlaku. Jadi setiap warga Sanggau wajib untuk menerapkan disiplin terkait penyebaran COVID-19. Nah, kita hadir di situ dalam tim gugus memastikan bahwa pendisiplinan penegakan hukum di peraturan bupati tersebut berjalan, Bang Adi. Tadi juga disebutkan pengawasan anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tentu kalau berbicara anggaran seperti itu saudara, sangat riskan sekali adanya peluang penyalahgunaan anggaran dan juga apalagi ada wewenang yang mampu begitu melakukan hal penyelewengan. Adakah indikasi temuan-temuan yang negatif yang miring terkait dengan penyalahgunaan anggaran ini? Informasi ada yang masuk ke kita terkait bantuan sosial. Ada kericuhan karena memang pendataan mungkin pada saat awal pendataan penerima bantuan ini tidak sampai kepada tim. Nah, ada beberapa terjadi kericuhan di masyarakat, tapi itu sudah bisa kita selesaikan. Gitu, Bang Adi. Artinya tidak sampai menuju ke ranah proses hukum. Tidak berdampak akibat hukum lah. Tidak berdampak. Jadi, ya. Cuman kesalahan pendataan saja yang kita dapatkan. Dan itu semuanya sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Aman ya. Baik. Ya tentunya kita harapkan tidak adanya indikasi apalagi sampai terjadi kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sanggau ini. Nah, kalau misalkan terjadi kasus-kasus korupsi artinya informasi kemudian sosialisasi pencegahan tidak berhasil dong, begitu ya Pak? Betul. Nah, untuk di Kejari Sanggau sendiri untuk di tahun 2020 saja kira-kira ada berapa kasus penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi yang ditangani? Saat ini kita sedang melakukan penyidikan terkait pengelolaan dana desa. Ada satu, kemudian yang sudah masuk ke penuntutan juga ada satu perkara. Dan ini kita masih menunggu proses penyidikan selesai, nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Berapa nominalnya, Pak? Kalau dari hitungan sementara kerugian negara itu ada 917 juta, Bang Adi. Lumayan fantastis untuk ukuran desa. Untuk satu desa saja? Satu desa. Kalau indikasi desa yang lain masih belum ada atau bagaimana? Kita akan coba cermati. Jadi beberapa ada laporan pengaduan masuk, akan kita cermati, nanti akan kita telusuri kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat ke kita. Berarti masih dalam penyelidikan? Masih dalam proses penyelidikan. Oke, baik. Kita nantikan saja. Lagi-lagi kita harapkan jangan sampai ada tindakan kasus korupsi tersebut. Kalau ada tindakan, nah itu artinya
upaya pencegahan masih belum sampai dan belum terlaksana sehingga masih ada tindak pidana korupsi. Kembali ke penanganan COVID-19. Sampai dengan hari ini Kejaksaan Negeri Sanggau selain melakukan penyuluhan, sosialisasi, pengawasan terhadap pengalihan penggunaan anggaran yang dialihkan ke penanganan COVID-19 ini, bagaimana dengan di wilayah-wilayah terjauhnya, Pak? Artinya tentunya Sanggau ini kan luas wilayahnya. Sudahkah terjangkaui, sudahkah tersosialisasikan dari Kejaksaan Negeri Sanggau untuk di wilayah ujung dari Kabupaten Sanggau ini? Bagaimana? Memang itu menjadi kendala kita mengingat luasnya Kabupaten Sanggau. Tapi kami punya program penyuluhan hukum di bidang intel. Ada jaksa masuk desa, jaksa masuk sekolah. Edukasi ini kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Memang mungkin belum maksimal karena memang keterbatasan personel, Bang Adi. Nah, pada saat awal kita libatkan pemerintah daerah, melibatkan Forkopimcam, dan Ramil, Kapolsek juga berperan serta di situ untuk menyampaikan penyuluhan hukum terkait COVID ini. Apa respon masyarakat di sana? Awalnya mereka memang pengetahuan terkait COVID minim. Jadi setelah kita lakukan penyuluhan dan mereka sudah tahu itu bahayanya. Jadi kebiasaan mencuci tangan, menggunakan masker, physical distancing itu harus dilakukan oleh masyarakat sampai masyarakat terkecil. Kalau bantuan sosial bagaimana di bagian ujung wilayah Kabupaten Sanggau ini dari Kejaksaan? Pada saat terjadinya banjir bandang di Desa Dekan, kita berperan serta untuk meringankan masyarakat di Desa Dekan dengan berinisiatif mengumpulkan seadanya memang, tapi kami turun langsung memberikan bantuan ke masyarakat di Desa Dekan. Dan alhamdulillah pada saat kita turun kondisi banjir juga sudah mulai surut. Gitu. Oke. Kalau kita berbicara persentase kembali lagi ke COVID-19 penanganannya, persentase masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dengan daerah ujung pedesaan begitu kan berbeda-beda dalam hal pemahamannya ya. Nah, kalau untuk di wilayah daerah pedesaan, selain miskomunikasi ataupun pengetahuan masyarakat di sana yang minim, kendala yang menjadi utama dalam hal penanganan di sana apa sih yang dirasakan dari Kejaksaan, Pak? Memang pemahaman masyarakat khususnya di pedesaan-pedesaan yang terpencil itu memang agak sulit ya berkomunikasi. Nah, kita di sini melibatkan tokoh-tokoh adat, Bang Adi. Jadi tokoh-tokoh adat juga kita kumpulkan, memberikan edukasi kepada tokoh adat. Tokoh adat inilah sebagai ketok tular kepada masyarakat. Masyarakat di desa pelosok itu lebih taat dan patuh kepada sanksi adat. Jadi adat sendiri pernah ada beberapa desa itu melakukan upacara adat melarang masyarakatnya untuk keluar rumah dalam jangka waktu tertentu dan itu dipatuhi, alhamdulillah dipatuhi sama masyarakat setempat. Berarti pendekatan secara kekeluargaan dulu ke pemangku-pemangku adat sehingga masyarakat di sana patuh terhadap protokol kesehatan karena takut diadat begitu ya. Nah ini menarik kalau kita berbicara masalah adat tentunya di daerah-daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Barat ini masih kuat dengan kearifan lokalnya. Kita akan bahas sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.